internasional. Next. Tanggal audit maupun meeting mulai hari ini tanggal 20 Mei sampai 25 Mei 2026. Tim audit saya sendiri sebagai auditor ekologis sekaligus auditor, untuk produksi Pak Abdullah Mujahid, untuk sosial Pak Tata Sumitra. Next. Ruang lingkup adalah pengelolaan hutan lestari BPPH PT Adina Hutan Lestari. Ini seluas 121.000 planning, produksi, ekologi, dan sosial. Setelah itu melakukan closing meeting dan membuat keputusan final terkait hasil audit. Akan kita sampaikan pada saat closing meeting. Next. Tujuan audit adalah untuk menetapkan tingkat kepatuhan dan kinerja dalam sistem operasi PT Adina Hutan Lestari berdasarkan standar IFCC terbaru IFCC 1001/2021 melalui pengamatan di lapangan, yaitu aspek planning, produksi, ekologi, dan sosial. Next. Ini secara ekologis berdasarkan kondisi di PT Adina Hutan Lestari tidak ditemukan bukan hutan yang secara ekologis penting. Misalnya kawasan ini bukan hutan seperti rawa, kars, dan ekosistem bukan hutan alami lainnya seperti nipah, sagu, savana, dan ekosistem yang penting sebagai habitat atau pentingkan burung-burung migran. Artinya tidak ada area-area seperti tersebut, dan itu tidak ada penanaman di area-area tersebut. Dikhawatirkan merubah bentuk aslinya dari kawasan lindung tersebut. Nah, PABN, laporan pemetaan potensi dan risiko konflik PT Adina Hutan Lestari telah melakukan upaya penyelesaian area klaim di area kerjanya. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa sekitar, organisasi telah melakukan upaya penyelesaian klaim dengan melakukan kerjasama dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PABM. Berdasarkan data pengelolaan PABM yang merupakan upaya resolusi atas klaim lahan antara organisasi dengan masyarakat sekitar, luas area kerjasama PABM adalah 1044 hektar dengan total realisasi penyaluran dana PABM 1.250.927.600. Total kerjasama dan PABM adalah 262 kerjasama PABM. Next. Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan risiko konflik tahun 2024, nilai potensi konflik di tingkat organisasi adalah sedang atau waspada, dengan rincian sektor sebagai berstatus waspada, sektor sembako berstatus rendah atau terkendali, dan sektor sesaya berstatus rendah atau terkendali. Kerjasama tanaman kehidupan terdapat bukti perjanjian kerjasama kemitraan konservasi hutan antara PT Adina Hutan Lestari dengan masyarakat Desa Atap, Kecamatan Sembako, Kabupaten Nunukan, nomor 359/HL Kemitraan Desa Atap, Romawi 12 2024, tanggal 10 Desember 2024. Perjanjian kerjasama meliputi area lahan seluas 1,77 hektar di dalam area konsesi PT Adina Hutan Lestari. Masa berlaku perjanjian adalah selama izin konsesi PT Adina Hutan Lestari. Fee hasil kerjasama yang menjadi hak masyarakat adalah 10.000 per ton untuk setiap daun. Terdapat berita acara penyelesaian saling asing tanaman kelapa sawit di kompartemen N161 atas nama IHadi tanggal 30 Januari 2024 sebanyak 150 pasang tanaman kelapa sawit berumur 4 tahun. Serah terima ini merupakan upaya organisasi dan menyelesaikan klaim lahan di dalam area konsesi organisasi. Next. Konversi lahan. Pada area kerja PT Adina Hutan Lestari terdapat konversi hutan di atas tanggal 31 Desember 2010 seluas 55.768 hektar, di mana produk dari area ini tidak dapat diklaim kayu bersertifikat IFCC. Dengan rincian EC sembako 17.755 hektar, EC sebagai 11.175 hektar, dan EC sesaya 26.837 hektar. Next. Ini untuk hasil audit internal PT Adina Hutan Lestari, terdapat 35 NC ketidaksesuaian di main office 8/2024 tentang penentuan ruang lingkup atau skop luas area tersertifikasi. Next. Dalam FCC SC 1001/2021 definisi 3.10 forest area atau area hutan didefinisikan sebagai area yang menjadi cakupan dari sertifikasi ini adalah area yang berada di wilayah kelola organisasi. Sehingga area yang tercakup dalam area yang disertifikasi atau area yang diaudit dalam proses sertifikasi adalah wilayah kelola hutan organisasi. Area pemukiman dan kebun sawit yang termasuk dalam wilayah kelola hutan organisasi tersebut masih akan dipertahankan oleh organisasi menjadi wilayah kelolanya. Maka dalam definisi 310 area tersebut masih bisa masuk dalam area forest area atau area hutan organisasi. Di sini yang dimaksud forest area selama tidak ada kebijakan untuk mengeluarkan area-area yang masuk dalam pemukiman dan kebun sawit tidak dikeluarkan berdasarkan SK dari Kementerian Kehutanan, maka itu masih
itu forest area. Next. Sertifikat area 2021 definisi 3D3 sertifikat area. Area hutan yang dicakup dalam sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar SFM FCC. Area yang eligible memenuhi persyaratan untuk disertifikasi berdasarkan FCC SC 1001/2021. Misalnya, area yang memenuhi syarat tidak melampaui cut-off date tanggal 31 Desember 2010. Area yang menghasilkan produk sertifikat baik kayu, ABK maupun jasa lingkungan. Jadi yang dimaksud sertifikat area adalah area yang bebas dari area klaim, area penambahan liar, dan area-area yang sudah dikeluarkan, termasuk area izin-izin yang dikeluarkan oleh negara ya. Dan ini yang menghasilkan produk-produk bersertifikat seperti kayu, hasil hutan non kayu, maupun jasa lingkungan seperti karbon. Next. Kesimpulan sertifikat area PT 177.345 terdapat konversi 55.768 hektar, sehingga sertifikat area dikurangi 177.345 dikurangi 55.768. Hasilnya 121.577 hektar. Ini nanti kita cek lagi ya. Berdasarkan dokumen yang terbaru, kemarin saya notifikasi dengan Pak Harun. Nanti kalau ada mungkin area klaimnya berkurang, bisa sertifikat area bisa bertambah. Next. Proses ketidaksesuaian, ini ada hasil audit, ada NC ya, ketidaksesuaian baik dampak secara luas terhadap kegiatan operasional. Keempat, kegiatan ilegal yang tidak dapat dikendalikan oleh unit manajemen. Kelima, melanggar aturan lokal, nasional, dan internasional. Keenam, sejumlah ketidaksesuaian minor terkait persyaratan atau isu yang sama dapat menunjukkan suatu kegagalan sistemik. Ketujuh, pengiriman evidence sampai 1-3 bulan ini maksimal ya. Artinya jika terjadi minor di beberapa tempat, contoh terkait penggunaan APD, nanti kalau kita jumpai di area plantation, harvesting maupun kegiatan lain, ada pekerjaan yang memakai APD itu langsung major karena minor di beberapa lokasi. Next. Ini kalau minor tidak termasuk major, tidak berdampak sistemik, tidak berdampak secara luas. Next. Observasi bukan temuan tetapi pengingat. Temuan dari auditor untuk indikator berdampak sangat rendah dan berpotensi akan menjadi minor bila tidak terdapat perhatian dari unit manajemen. Jadi kalau ada observasi tahun lalu, tahun sekarang tidak ada perubahan, maka otomatis dia menjadi minor. Next. Hasil audit tahun